Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan tentunya, bisa bersua kembali bersama-sama dalam program spesial kajian kesayangan kita bersama, kajian fikih ya, kajian kitab fikih Mitra Pas Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya karena sore kali ini kita kembali bersua Mitra Pas bersama-sama mengkaji tentang fikih. Nah, ada beberapa hal yang menarik seputar fikih ini Mitra Pas, karena kitab fikih ini, fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah atau Al-Hadits Mitra Pas. Nah, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, disusun oleh beliau Ibnu Qasim Asy-Syafi'i dan disusun secara ringkas dan sistematis sehingga enak, mudah untuk kita pelajari bersama. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa Taqrib, bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Plangitan Pati. Dan kali ini kita sudah sampai pada bab hal-hal yang bisa menyebabkan wudu batal, atau hal yang bisa menyebabkan batal wudu. Dan saya akan coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib, meneruskan dari fasal-fasal yang telah kita lewati. Untuk sore ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, atau sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya wudu. Mudah-mudahan dengan kajian Fathul Qorib di sore kali ini menjadikan berkah manfaat ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati kang den arani ayam don halimane bi asbabil hadasi kelawan pira-pira sebabe hadas. Waladzi utai perkara yungkidu kang batalake ayu bekti kang batalake opo alladzi batalno al wudu ing wudu iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira suci. Ahaduha utawi salah sijine khamsatu asya iku ma perkara kharaja kang metu apa ma oleh metu min ahadis sabila ini songko salah sijine dalan loro. Ail kubuli tegese kubul wa duburi lan dubur. Min mutawaddiin songko wong kang wundu hayyen kang urip wadhihin kang pertelo. Muqtadan kana al khariju. Muqtadan iku terbiasa kana ana apa al khariju perkara kang metu kabaulin kaya dene kencing awaqo itin lan kotoran berak au nadiron utawa longko kadamin kaya dene geteh wahason lan kerikil najisan iku najis kahadil amsilati kaya dene iki lah contoh au tahiron utawa suci kadudin kaya cacing ilal mania kejaba mani al kharija kang metu bihtilamin kelawan mimpi min mutawaddiin. Fasal di sini menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah membahas tentang wudu dan istinja. Sekarang
Kalau kita sudah mempunyai wudhu dalam keadaan suci, ini bisa batal dengan beberapa sebab, yaitu waladhi yungkitu ayubatilu al-wudhu. Ini jumlahnya ada 5 perkara yang menjadi sebab batalnya wudhu. Yang pertama, makharaja minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua, ay al-qubul wal dubur, jalan depan dan belakang, itu hukumnya menjadi batal wudhunya. Dalam qaidnya mutawadhiin, orang yang punya wudhu batal itu memang orang yang sudah punya wudhu. Hayyin, ya hidup. Kalau udah meninggal disuceni, dimandikan, di wudhu nih, kok keluar lagi, sudah nggak ada pembahasan. Wadhihin mu'tadan kana al-kharij, baik yang keluar itu terbiasa, al-kharij itu sudah terbiasa, mu'tadan, seperti baul, kencing, goit, au nadiron, bahkan sesuatu yang langka, jarang-jarang terjadi keluar, ini pun bisa dihukumi najis damin wahason, keluar apa? Keluar darah atau keluar kerikil kecil-kecil, batu ginjal atau apa yang keluar ketika kencing, atau tak tanpa kencing pun keluar batu, maka itu hukumnya najis. Maka wudhunya menjadi batal. Kahadil amsilati autohiron kadudin, keluar cacing atau keluar apa uget-uget yang keluar dari kencing kita atau keluar dari kubul maupun dubur, ini hukumnya juga apa? Membatalkan wudhu. Ilal mania al kharija, kecuali mani yang keluar bihtilamin, ini bukan qaid ya. Bihtilamin sebab apa? Ihtilam, mimpi. Walaupun tidak ikhtilam, kalau keluar seandainya ada orang apa, seorang laki-laki melihat perempuan tahu-tahu keluar mani, ini enggak ikhtilam, dalam keadaan enggak tidur, enggak mimpi, tapi keluar, ini pun membatalkan wudhu. Min mutawadhiin mungkin makadahu minal arti. Wal muskilu, utawi muskil iku inama yang takidu angin mesti dadi batal. Apa wudhune muskil bil khariji kelawan perkara kang metu min farjaihi sangka farji lorone muskil jami'an halis sekabehane. Ini tadi yang pertama, baik keluar dari kubul maupun dubur, ini bagi zakaran au unsa, artinya laki-laki maupun perempuan. Lah, mengecualikan lagi muskil. Kalau muskil ini bisa wudhunya batal bil kharij min farjaihi. Muskil itu apa? Wudhu atau memang seseorang diberi anugerah oleh Allah, ditakdir oleh Allah mempunyai 2 alat kelamin. Beda dengan apa? Ketika orang laki-laki pura-pura menjadi perempuan, perempuan pura-pura menjadi laki-laki, ini bukan muskil ya. Karena dia alat kelaminnya cuma satu. Cuma dalam segi poster tubuh dia berubah, entah itu dipacai atau di make up sehingga berubah seakan-akan laki-laki, seakan-akan perempuan. Kalau muskil ini memang benar-benar mempunyai 2 alat kelamin, maka batal wudhunya itu apabila keluar dari kedua jalan keduanya. Min farjaihi jami'an, itu baru batal. Ini yang pertama tadi. Wasani utai kang kaping pindho iku anaumu turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane keadaan mutamakin. Mutamakin itu menetapi tempat duduk, tidur yang tidak menepati apa tempat duduknya. Wa fi ba'dhi nusakhil matni ziyadatun utawi ana tambahan khobar dari wa fi ba'dhi minal ardi kelau ing sangka bumi bimakatihi. Wal ardu utawi lafat ardu laisat iku ora ana apa ardu, ora ana iku bikoyitin. Artinya ketika ada orang duduk, ini kategori ardi di sini bumi bukan sebagai koyit, memang harus duduk di tanah, tidak. Baik di tempat duduk, baik itu di apa meja atau di bahkan di pohon yang pohonnya itu besar atau apa kursi. Yang penting dia duduknya mau apa, tidak mutamakin, tidak menetapi duduk yang sempurna. Duduk yang sempurna itu duduk yang sila, yang benar-benar pantatnya itu menempel di tempat duduk, sehingga di situ tidak akan terjadi kentut atau keluar angin. Ketika duduknya tidak seperti itu, maka membatalkan wudhu.
Wa kharaja bil mutamakin malau nama qaidan ghair mutamakinin. Lah ini ada orang duduk tidur dalam keadaan duduk tapi dia tidak mutamakin. Duduknya itu tidak sesuai dengan standar duduk mutamakin, ongkrong-ongkrong atau duduknya gimana ya? Duduk kakinya diangkat seperti itu. Nah ini tidur yang semacam ini bisa membatalkan apa wudu. Nah kita lihat itu kalau kita Jumatan, lihat orang Jumatan semuanya makmumnya yang pada Jumatan semuanya pada tidur. Ketika khotibnya khutbah dalam keadaan khutbahnya pelan, santai, seakan-akan apa pendengarnya makmumnya terlena dengan khutbahnya. Ini banyak yang tidur lah, kita lihat tidurnya itu mutamakin atau tidak. Kalau di situ mutamakin, duduk silo sing sesuai dengan standar mutamakin, maka tidak batal. Tapi kalau duduknya tidak mutamakin, nah pas dalam keadaan khutbahnya khotib tadi dia tidur, lah nanti dia harus wudhu lagi. Nah di situ. Malau nama qaidan ghair mutamakin, au nama qaiman. Bahkan tidurnya dalam keadaan berdiri. Lah ini malah napa? Ya jelas batal. Wonten mboten yo ono. Turu karo napa? Ngadeg. Mungkin di bis sambil nopo, wah nggak dapat tempat duduk karo ngadeg, cekelan nopo, cekelan gemandul ngoten dalam keadaan ngantuk turu, lah ya batal nggih. Utawa bahkan ada sholat dalam keadaan berdiri itu ada yang tidur. Imam dalam keadaan sujud sudah ruku, makmumnya masih ngadeg. Lah iki ngadeg iki gara-gara napa? Turu apa ngantuk? Harus dibedakan ya. Nah, dalam keadaan turu, tidur, batal. Aw ala qafahu wala mutamakinan, atau tidurnya memakai citok kepalanya. Ini juga membatalkan. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku zawalul akli, ilange akal. Ana wong kok ilang akale. Ilang akal niku piye? Al-ghalabati tegese nglindih ali ing atase mutawadhi. Bisa keren kelawan mendem au maradin utawa lara dalam keadaan mabuk utawa sakit. Mabuk sakit yang menjadikan akale niku ilang, ora sadar. Awake dhewe ra ngerti, kancane ra ngerti, dalam keadaan mboten ngertos. Nah, ini masuk kategori zawalul akli, maka wudhunya menjadi batal. Au jununin. Nah, ini gila edan. Ternyata napa bar wudhu wis kena apa ujug-ujug napa junun, gak ngerti sebabnya napa. Nah, akale ilang, iki batal wudune. Au igma en utawa ayan, maput ayan dia. Au gori dalika utawa saliyane kabeh. Yang menyebabkan apa? Zawalul akli niku termasuk membatalkan wudhu. Warabi utai kang kaping 4 iku lamsur rajuli ndemeke wong lanang almar'ata ing wong wadon ala janabiyata kang ajnabiyah kang liya. Ana wong lanang bar wudhu kok ndemek apa wong wedok sing mar'ah niki ala janabiyah. Ala janabiyah niku ghairul mahrami, kang saliyane mahram. Walau maintatan senajan niku mayit nggih. Artinya selain dari mahram. Selain dari mahram berarti orang-orang yang memang boleh dinikah, itu selain mahram, maka hukumnya batal. Wal muradu utai kang den karamake birajuli kelawan dawuh rajul wal mar'ati iku dzakara wa unsa. Yang dikendaki di sini rajul utawa mar'ah adalah laki maupun perempuan. Sing lanang wedok niku balago kang temeka apa dzakar wa unsa hadas syahwati ing hadis syahwat urfan ing dalam kebiasaane. Lah kadare lanang wedok memang demek cah cuwilik lagi lahir wedok ya mboten batal sebabnya napa? Ora hadus syahwat. Hadus syahwat niku pancen nek macam-macam. Hadus syahwat niku pertama memang kategori ini wis balik. Tapi cok cah cilik wis tamyiz kok nalikane delok kok wis nyahwati. Lah iki termasuk kategori napa? Hadus syahwat. Jadi ketika kita megang anak kecil, kita lihat anak kecil, anak kecil belum sampai balik atau memang tidak sampai hadus syahwat, lah itu enggak membatalkan untuk secara urfan nggih. Wal muradu utai kang den karepake bil mahrami iku man harama nikahuhu.
Mana iku wong haram apa nikahuha nikahe man li ajli nasabin aurodoin au musaharatin. Lah niki nggih sing dene mahram niku wong sing diharam nikahe nalikane napa kok gak oleh dinikah, berarti iku kategori napa al ajnabiyah mahram. Li ajli nasabin aw rondoin, baik niku dalam satu sisi nasab maupun apa rondo atau musyaharah maratuwa. Wa qaluhu min ghairi hailin, oleh napa oleh ndemek wong lanang ning wong wadon niku min ghairi hailin sangka tanpa aling-aling. Artinya di situ tidak ada pakaian yang menghalangi kalau kita menyentuhnya. Ada pakaiannya enggak batal ketika kita menyentuh, ada pakaiannya atau rambutnya utawa nopo sing penting niku ana haile niku mboten akeh batalake. Yakhruju malau kana hunaka hailun fala naqdu khinain. Yakhruju metu apa ma perkara laukana lamun ana apa mahunaka ing dalam ikilah pembahasanin. Laukana lamun ora iku hunaka ing dalam kena pembahasan apa hailun hail fala naqdu khinaitin. Maka yo nek ana haling apa haile, ada penghalangnya antara tangan kita atau bersentuhannya awak dhewe ketika bersentuhan dengan seorang perempuan, maka yo enggak batal. Wal khamisu utai kang kaping 5 wa huwa utai khamis iku akhirun nawaqiti, akhire pira-pira perkara kang batalake wundu. Nah, ini termasuk yang kelima, yang kelima ketika membatalkan wundu mashu farjil adami, demek farjine anak Adam. Oleh demek mau bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek min nafsihi sangka awak dhewe ne adami wa ghairihi lan liyane adami. Zakaron iku lanang au unsa, sogiron au kabiron, hayyan au mayitan. Nah, termasuk meneh sing batalake napa? Batalake wundu yaiku demek verjine anak Adam. Oleh demek bibatil kafi, nek sangko nggone dhewe utawa nggone wong liya nggih. Lanang utawa wedok sami mawon. Nah niki ketika kita memegang pakainya bibatil kafi supaya enggak batal piye? Ya aja bibatil kafi. Napa? Nganggo jabane epek-epek nggih, epek-epek atau pakai hail, pakai apa? Pakai sarung, pakai sabuk tangan, maka enggak batal ketika kita mau garuk-garuk atau sejenisnya. Songgiran au kabir. Nah, ini beda dengan tadi lamsul mar'ah lirajul atau lamsul rajul lil mar'ah nggih. Kalau yang depan tadi ketika kita menyentuh anak laki-laki menyentuh perempuan, itu kan ada kategorinya itu balagho hadus syahwat secara urfan. Udah masuk kategori syahwat. Tapi beda kalau masku farjil adami di sini zakarna au unsa, sogiron au kabiron, bahkan kecil maupun besar. Sama, hayyan au mayitan. Baik orang apa yang hidup maupun mati. Ini sama. Ini bedanya dengan lamsur rajul al mar'ah al ajnabiyah dengan masku farjil adami. Walafdul aldami sakit dan wahibatin usakil mati maka ada qauluhu wa maswa halaqati duburihi. Nah ini tambahan lagi apa? Megang lingkar-lingkarnya dubur. Ini masuk kategori apa? Membatalkan wudhu. Al-adami yang kudu al-qauli al-jadidi, ini menurut qaul jadid, qaulnya Imam Syafi'i ketika sudah masuk di Mesir. Wa al-qadimi la yang kudu masul halqati. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i ketika masih di Irak dalam kaulnya kaul qadim, di sini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang nasakh oleh Imam Syafi'i ketika sudah masuk kaul jadid, masuk di Mesir, maka ini hukumnya sudah membatalkan wudhu. Walhasil dalam fasal di sini fi nawaqidil wudhu ada beberapa poin yang memang harus kita ketahui. Kalau makhraja min ahadits sabila ini, yang pertama tadi sesuatu yang keluar dari salah satu dari jalan dua kubul maupun dubur, ini memang sudah jelas baik itu apa baul maupun goit itu bisa membatalkan wudhu. Tapi di sini ada kata-kata nadirun, ada yang langka, kadamin wahason, itu juga membatalkan wudhu. Kecuali pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur kecuali mani, ini masuk kategori najis.
kategori membatalkan wudu gitu membatalkan wudu. Karena nanti kalau ada keluar seperti seperti kopi luwak itu kan prosesnya juga keluar dari hewan, apa itu najis atau tidak, itu masuknya nanti kategori mutanajis Kalau masih jamit, masih keras, itu bisa disuciin. Kalau sudah lembek, sudah kecampur dengan najis, maka nggak bisa. Itu. Yang kedua tadi an-naum ala ghairi hayatil mutamakini. Ini hati-hati untuk jamaah sholat Jum'ah ketika kita tidur dalam keadaan duduk kita ini bagaimana? Harus sempurna Duduknya harus sempurna mutamakin, duduk yang benar-benar di situ kategori silo. Cari batin silo. Di situ memang tidak ada lubang ketika duduk kita dalam keadaan tidur, kentut kita nggak bisa keluar. Yang ketiga tadi zawalul akli, hilangnya akal di sini disebabkan baik itu minuman atau sakit junun atau igma aleh, semuanya itu kalau menghilangkan akal maka hukumnya untuk kita batal. Yang keempat lamsur rajul al mar'ah al janabiyah. Yang keempat tadi memegang bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan yang al ajnabiyah, yang tidak mahramnya. Yang terakhir masku fardil adami bibatil kahfi, memegang atau menyentuh verginya orang atau verginya sendiri dengan bibatil kahfi, dengan dalamnya telapak tangan. Kalau di luarnya nggak apa-apa. Kalau kita dalam keadaan menggaruk atau bagaimana, itu jangan memakai yang dalamnya epe-epe. Saya kira ini Mas Ari yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin berdiskusi, silakan Anda bisa masuk melalui SMS ataupun WhatsApp. Mungkin ada beberapa poin-poin penting atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin panjenengan sampaikan. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Nah, kalau menggunakan WhatsApp lebih enak lagi karena Anda bisa kirim voice note Anda. Mitra Pas, kalau kirim voice note jangan didekatkan ke radio ya, supaya nanti suaranya tidak balik-balik ini ya. Biar nanti suaranya enak, Anda bisa mendekatkan ke mulut Anda HP-nya, dan radionya sementara dikecilkan pada saat Anda ingin merekam suara Anda. Kemudian baru Anda kirim ke 085277999101, ataupun telepon langsung boleh di 0295385877. Siaran ini juga Anda akses melalui fanpage kami, Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2, atau di Penyar Spasi Pas FM Pati. Silakan bisa add di sana Mitra Pas bagi Anda yang belum nge-add Facebook kami, dan tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kebetulan sore kali ini kita sedang mengupas tentang hal-hal yang berkaitan tentang yang bisa membatalkan wudu atau nawakidil wudu. Mitra Pasal yang membatalkan wudu itu apa saja tadi disampaikan. Nah, yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari yang sudah bergabung kali ini dari 824, namanya siapa ini nggih? Ini menanyakan begini, Ustadz, ada beberapa hal yang coba saya tanyakan berkaitan tentang hal yang membatalkan wudhu. Jadi saya ini kan pada saat Jumat ini kan sempat tertidur. Nah, ketika itu pada saat akan iqomah, saya ini was-was, jangan-jangan tadi sempat pada saat, karena ini saya ngantuk Ustadz, jangan-jangan ini saya batal wudhunya atau bagaimana. Nah, hal yang seperti ini, was-wasnya hati ini, lebih baik saya wudhu atau bagaimana, atau langsung ikut berjamaah sholat Jumat, karena pada saat itu sangat berdekatan dengan iqomah, sementara saya posisi berada di tengah-tengah. Jadi hati saya itu sangat tidak enak sekali pada saat ikut Jumatan kala itu. Dari Sumberjo, saya bacakan dari hamba Allah saja. Ini mohon pencerahannya nih, dilematis ini. Monggo Ustaz. Iya, itu yang pertama kita harus tahu korena atau tanda-tanda ketika tidurnya. Kalau memang tidurnya itu sudah mutamakin, benar-benar duduknya tidak geser pantatnya atau tidak menggang ya, tidak ongkrong-ongkrong, yaitu nggak batal. Tapi kalau dalam hati was-was ya,
Sebenarnya begini, ada kaidah al aslu, ketika aslunya itu sudah punya wudhu, batal atau tidak. Jadi was-wasan kita, jawabannya tidak. Tapi kalau kita pertanyaan kita begini, saya tadi sudah wudhu atau belum? Lah ini pertamanya kita nggak punya wudhu, maka kita dimantapkan untuk harus wudhu. Tapi kalau tadi saya sudah punya wudhu, tapi batal atau tidak? Nah ini batal atau tidak, maka boleh kita mengambil oh tidak batal, karena aslinya kita sudah punya wudhu. Tapi kalau seandainya kita belum wudhu, terus kita ragu gini, saya sudah berwudhu atau tidak? Lah ini memang aslinya belum punya wudhu, maka kita dianjurkan untuk wudhu. Kembali pada pertanyaan, kalau memang ragunya itu benar-benar kok ragunya sudah terlalu lebih daripada kemantapan kita, monggo undurin. Kita dari ragu, tadi tidur saya bagaimana tadi? Apakah tadi makadahu mungkin makadah atau tidak? Kalau kok ragunya benar-benar ragu, ya wudhu. Terus nanti ketinggalan atau tidak? Lah nanti kan ada cara kalau kita wudhu dalam keadaan dalam keadaan imam sudah takbir sholat Jumat, ya kita ikut yang penting nanti dapat 1 rakaat kalau memang untuk menyempurnakan Jumatannya. Kalau kita bisa menempuh Jumatannya 2 rakaat, ya langsung 2 rakaat. Seandainya kok cuma 1 rakaat, kita tinggal menambah 1 rakaat lagi. Beda, ini langsung masuk ke lingkup Jumat. Beda ketika ada orang datang, dia wudhu, ternyata imam sudah selesai 2 rakaat. Selesai 2 rakaat dalam keadaan tahiyat atau ketinggalan rukuknya imam yang kedua, artinya kita tidak menemui 1 rakaatnya imam, maka nanti kewajiban seorang makmum menambah 4 rakaat. Sholah wala nawa, nawa wala sholah. Niatnya tetap niat sholat Jumat, tapi prakteknya nanti menjadi 4 rakaat sholat duhur karena tidak menjumpai 1 rakaatnya imam. Nah ini sebagai tambahan saja untuk yang sholat Jumat ketika nanti ketinggalan. Kadang itu saya pernah lihat ada orang yang datang, oh udah selesai, udah tahiyat, dia nggak mau sholat, pulang aja. Jangan, itu masih boleh. Niatnya sholat Jumat karena tidak menjumpai 1 rakaatnya imam, maka nanti sholatnya langsung menambah 4 rakaat. Ya seperti itu Mas Ari. Baik. Untuk ada mitra pas mungkin ada beberapa yang ditanyakan kembali, boleh SMS WhatsApp di 08527799999101 yang coba saya bacakan lagi. Oke, kalau misalkan namanya panjenengan tidak ingin saya sebutkan, tulis hamba Allah saja, tidak apa-apa kok mitra pas. Silakan Anda bisa bergabung. Yang sudah masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya coba cerna pertanyaannya. Oke, begini, mau tanya saya dari hamba Allah. Ustadz, kalau laki-laki kan ada keluar mani harus mandi junub. Kalau dari wanita ada nggak yang seperti laki-laki yang mengharuskan mandi junub selain menstruasi dan selain berhubungan pasutri? Mohon pencerahannya dari Kayen ini, dari hamba Allah di Kayen, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Iya, untuk yang perempuan di samping haid atau nifas melahirkan atau bersetubuh, seorang perempuan juga khurujul mani. Seorang perempuan itu juga keluar mani, tapi kadar keluarnya sampai ada yang hadud dohir, ada yang hadud batin, yang mengakibatkan untuk mandi besar, sehingga sama dengan seorang laki-laki, dia juga keluar mani. Tapi ketika kita teliti, ternyata keluarnya mani itu ada hadud dohir atau sampai hadud batin. Tapi kalau sudah keluar, ya tetap mandi besar atau junub tersebut, mandi junub, baik ihtilam maupun ghair ihtilam. Ya ini yang perempuan malah lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki cuma ihtilam ya. Kalau yang perempuan nanti ada haid, ada nifas, ada ketika melahirkan. Nah, ini yang menjadi mandi besar. Ditambah ada lagi kalau bersetubuh, jelas bersetubuh. Khurujul mani juga bagian dari seorang perempuan. Seperti itu.
Baik, Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang hal yang bisa membatalkan wudhu. Ada bisa SMS ataupun juga WhatsApp di 085 277 999 101. Untuk teleponnya bisa Anda manfaatkan juga di 0295 385 877. Yang sudah bergabung dari Mas Kurniawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, apakah ada hal yang berkaitan tentang wudhu sehingga sholat ini harus diulang kembali karena mungkin was-was tadi wudhu saya sudah wudhu ataukah tidak? Saya pernah mengalami hal seperti itu, kemudian saya wudhu, kemudian saya sholat lagi. Apakah memang seperti itu praktiknya atau sudah nggak usah sholat saja? Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Kurniawan atau Mas Kurniawan ini. Ya, untuk ketika sudah sholat ternyata kita belum wudhu, kita sadar, kita yakin kalau memang wudhu kita belum kita laksanakan. Nah ini secara otomatis sholat kita kan tidak sah karena wudhunya tidak sah. Apabila kita sudah wudhu terus ternyata dalam wudhu kita juga tidak sempurna dalam membasuh yang wajib. Kita sadar, kita tahu hal itu. Kok sholat tetap berhubungan, maka dia kewajiban untuk wudhu lagi dan sholat lagi kalau memang benar-benar wudhu kita tidak sempurna. Apalagi kalau kita tidak tahu tahu kita sholat tapi ternyata malah kita belum punya wudhu. Ya ini sangat bereratan antara sholat dan wudhu, sehingga kesempurnaan dari sholat itu topang dengan wudhunya benar, sholatnya menjadi benar. Kalau wudhunya salah, bagaimana mengesahkan sholat kalau wudhunya tidak benar? Oke, selanjutnya dari Pak Mas Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, kok yang disampaikan tadi tidak ada makan bisa membatalkan wudhu? Karena saya dulu bersama lingkungan di sekitar katanya kalau sudah makan ini harus wudhu lagi. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo, ini menarik ini. Iya, terima kasih. Ini dulu ketika kita kecil juga udah wudhu kok makan kan gitu kan. Jangan makan nanti wudhu lagi kan gitu. Nanti wudhunya batal. Nah ini kita harus membedakan. Kalau kita wudhu makan, setelah wudhu makan, minum atau bahkan apa aja yang kita masukkan itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Bedanya ini loh, kalau sholat. Nah kalau sholat kok kita nelan nelan yang ada selilitan lah bahasanya. Kita telan. Nah itu yang menjadikan batalnya sholat. Tapi wudhunya tidak batal. Ada air netes hujan, kita sholat langsung kita telan, batal sholatnya. Tapi wudhunya tidak batal. Sehingga ketika masih kecil, jangan makan, udah wudhu mau sholat kok makan. Lah artinya begini, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi yang lebih baik ketika setelah makan tadi atau minum, lah kita berkumur lagi. Berkumur saja, nggak usah wudhu lagi, nggak usah berkumur, agar nanti kalau kita mau sholat dalam keadaan bersih, mulut kita tidak terganggu dengan dengan sisa-sisa makanan, tidak membatalkan wudhu. Ya. Oke, Pak Masudi sudah jelas nggih, makan tidak membatalkan wudhu, tidak apa-apa. Kemudian yang ingin bergabung, kembali saya ulang terus Mitra Pas, Anda bisa masuk komentar di fanspage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2, karena kami juga live menggunakan audio visual. Dan nantinya kalau misalkan ada ketinggalan di acara ini bisa Anda putar dari awal tadi. Tidak hanya di kesempatan yang ini saja, tetapi kesempatan yang lalu dari bab pertama bisa Anda ulas kembali Mitra Pas kalau Anda ketinggalan, karena ini seperti pelajaran ya. Anda juga bisa masuk untuk bergabung melalui SMS dan WhatsApp di 085277 999 101. Kemudian untuk teleponnya bisa Anda manfaatkan juga di 0295 385 877. Mas Jafar yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, dalam praktik wudhu
apakah ini harus urut? Artinya bagi orang yang wudunya tidak urut ini harus ngulang kembali. Artinya wudunya batal. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini ngulang lagi nih. Monggo enggak apa-apa ini. Iya. Untuk wudu yang tidak urut kemarin itu ada yang wajib ya. Ini yang kalau yang wajib memang harus ada tertib, termasuk kemarin syaratnya itu harus ada tertib. Kalau nggak tertib maka itu belum diiktibar. Itu ya. Pertama kemarin niat. Setelah niat bersamaan dengan membasuh muka. Ini sudah dua, niat sama membasuh muka. Setelah itu membasuh tangan. Terus yang keempat mengusap rambut yang ada pada kepala. Yang terakhir membasuh kaki dan tertib. Seperti itu tertib. Kalau yang sunnah-sunnahnya ya itu nggak masalah, nggak sampai tidak mengesahkan. Kalau nggak dikerjakan atau nggak berurutan itu nggak sampai, nggak masalah wudunya. Tapi yang dari 6 itu harus tertib. Seandainya kita membasuh muka dan niat, setelah itu langsung kaki ya, setelah itu baru tangan lagi lah. Basuhan yang kita lakukan di kaki itu belum diiktibar, belum dianggap, sehingga kita nanti setelah tangan terus rambut terus membasuh kaki lagi. Karena basuhan yang kita lakukan itu tidak tertib, maka ya nggak harus mengulang dari awal, nggak. Memang harus kita lanjutkan yang tadi, yang kaki yang kita basuh lebih dulu, maka kita harus basuh lagi. Seperti itu. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita closing ada beberapa poin-poin penting lainnya yang ingin panjenengan tekankan sore kali ini, monggo Ustadz. Iya, ini tadi yang belum kami sampaikan sedikit, dan ini kejadian dialami bagi perempuan, kebanyakan perempuan. Ada yang namanya keputihan atau air yang keluar, entah itu bentuknya kayak apa. Ya, ini yang sering menjadi bahan di diskusi, sehingga apakah itu membatalkan wudu atau tidak, keputihan atau bahasanya itu apa ya? Kalau di kitab itu rutubah al-balal, seperti itu. Dhahaba jumhurul fuqaha ila najasati rutubatil farji al-kharijati min batinihi li anaha hinaitin rutubatan dakhilatan. Jadi masuk kategori rutubah al-balal, rutubatul farji, teles-telesnya farji ketika keluar disebabkan entah itu apa, itu masuk kategori najis, sehingga ini juga wajib untuk dibasuh. Ini ya membatalkan wudu, Lah, yang menjadi pendapat para ulama yang termasuk yang pokok, ada rutubah itu yang batinatan, jadi keluarnya dari dalam. Tapi kalau amal kharijatu min dohiril farji wa huwa ma yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja. Tapi beda kalau keluarnya itu di permukaan farji, bukan dari dalam, itu enggak membatalkan wudu. Itu masuk kategori keringat, itu masuk kategori keringat. Tapi yang keluarnya dari dalam farji masuk kategori keputihan dan lainnya, ini bisa membatalkan wudu, bahkan itu najis. Ini yang kebanyakan perempuan kita kadang enggak sadar, ini kok keluar, ini apa. Pokoknya segala sesuatu yang keluar nanti ada kategori maldi, ada kategori waldi. Selain dari mani itu membatalkan wudu. Kalau mani tidak membatalkan wudu, tapi kewajiban untuk mandi besar. Saya kira ini Mas Ari, mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab fikih, kitab Fathul Qorib, insya Allah bisa Anda simak ya. Setiap hari Selasa kami hadir dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD.
dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan, Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.